Perkenalkan, nama saya Mazia Anggreni Romansa Parusip dengan NIM 11S25030. Di sini saya akan menjelaskan kode pada praktikum 5 bagian yang latihan. Jadi kita mulai dari bagian yang pertama. Bagian ini ada import library dan penanganan peringatan. Jadi di sini kita mengimpor contohnya ada Streamlit, untuk tampilan, lalu ada NumPy, ada Pandas, ada Polygraph Objects, ada Plotly Express, dan ada Plotly Subplot, serta ada warnings. Ini library ini digunakan untuk menampilkan contohnya graf yang akan muncul di Streamlit nantinya di webpage itu. Lalu ada bagian yang filter warnings ini, dia berfungsi untuk menyembunyikan pesan. Jadi kayak pesan-pesan peringatan yang biasanya muncul. Ini dibuat jadi tampilannya lebih rapi. Lalu kita masuk ke bagian yang ini, konfigurasi aplikasi Streamlit. Jadi pada konfigurasi ini adalah pengaturan global aplikasi yang akan muncul pada browser. Jadi contohnya itu page title akan menentukan teks yang muncul pada tab browser. Lalu page icon akan menentukan icon yang akan muncul pada tab browser ini icon. Lalu ada layout yang sama dengan white, ini akan mengatur agar konten dalam konten aplikasi memenuhi seluruh lebar layar. Jadi dia nggak terpusat di tengah dengan ruang kosong di sisi kiri dan kanan. Lalu ada initial sidebar state yang sama dengan expanded, dia mengatur agar menu samping atau sidebar otomatis terbuka saat aplikasi pertama kali dimuat. Lalu kita masuk ke bagian CSS stylingnya. Ini adalah styling custom dengan CSS. Jadi Streamlit itu memiliki desain standar, tapi di bagian yang SD Markdown dengan tag yang style ini digunakan untuk menyunting CSS. Jadi CSS ini adalah cascading style sheets, jadi UI terlihat lebih modern dan profesional. Jadi kita mulai dari main headernya. Main header ini mengatur judul utama agar berwarna biru tua, karena di sini saya memintanya berwarna biru tua. Jadi di sini ini untuk mengatur judul utama. Lalu ada subheader. Subheader ini dia akan mengatur judul bagian. Lalu ada bagian infobox. Infobox ini akan membuat kotak informasi dengan ketentuan yang sudah saya berikan ini. Infobox ini akan memberikan kesan penting pada teks-teks instruksi. Lalu ada bagian metric card. Metric card ini merupakan bagian yang paling menarik, di mana ini akan membuat kartu statistik dengan ketentuan yang sudah diberikan di sini. Jadi kartu ini digunakan untuk menampilkan angka-angka hasil simulasi agar terlihat menonjol. Lalu ada bagiannya stage card, di mana stage card ini akan membuat kotak kecil untuk menampilkan daftar tahapan project agar terlihat lebih rapi dan terorganisir. Itu bagian yang pertama. Lalu kita masuk ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini merupakan otak atau mesin utama dari webpage yang kita buat ini. Jadi di sini ada logika matematika dan bagaimana simulasi dijalankan untuk memproses ketidakpastian menjadi data yang bisa dianalisis. Jadi contohnya kita mulai dari bagian yang atas, ada class project stage, di mana ini merupakan model tahapan. Kelas ini akan mewakili satu bagian dari project. Jadi contohnya itu ada coding front end. Jadi fokusnya akan menghasilkan durasi acak berdasarkan parameter yang sudah diberikan. Lalu kita ada menggunakan ini dalam bagian ini, di mana kita guna init itu menyimpan parameter durasi. Jadi contoh yang triangular tadi, optimis, likely, most likely, dan pesimis. Faktor risiko, lalu ada juga ketergantungan antar tahap. Lalu ada juga namanya nanti sample duration. Sample duration ini merupakan inti dari simulasi Monte Carlo yang kita gunakan di sini. Di mana sample duration ini terdiri dari distribusi triangular yang akan mengambil durasi dasar menggunakan NP random triangular. Yang ini. Lalu ini juga merupakan standar manajemen proyek karena manusia lebih mudah memberikan estimasi terbaik, paling mungkin, dan terburuk. Dimana terbaik itu yang terbaik, paling mungkin itu mustahil, dan terburuk itu paling berisiko. Lalu ada bagian faktor risiko discrete, di mana simulasi risiko ya atau tidak, dan jika angkanya di bawah probabilitas. Jadi contohnya kalau angkanya di bawah 3 probabilitas itu kayak 30%, durasinya nanti akan dikalikan dengan dampaknya. Lalu kita masuk ke bagian yang faktor resiko kontinu.
Faktor risiko kontinuen ini ini merupakan simulasi faktor produktivitas yang fluktuatif. Jadi kayak kelelahan tim lah. Dia akan menggunakan distribusi normal di mana dia menggunakan NP random titik normal. Lalu ada bagian yang kedua, kita masuk ke kelas Monte Carlo Process Simulation atau mesin simulasinya. Di kelas ini dia akan mengelola seluruh ekosistem project termasuk bagian satu tahap yang mempengaruhi tahap lainnya. Lalu ada bagian yang run simulation. Run simulation ini merupakan eksekusi jalur kerja. Metode ini akan menghitung durasi total project ribuan kali, dan yang menarik ini di sinilah ada penanganan dependensi. Jika dependensi tadi seperti yang sudah saya jelaskan di video yang lain, kalau kita harus menyelesaikan tahap A dulu untuk agar dapat lanjut ke tahap yang B. Jadi maka waktu mulai dari start time, lalu waktu selesainya adalah end time. Lalu jika tahap C bergantung pada tahap A dan B, maka C baru bisa, ini tadi yang bagian bisa gabungan paralel. Jika tahap C bergantung pada tahap A dan B, maka C baru bisa dimulai saat tahap yang paling terakhir antara A dan B akan itu selesai. Jadi secara otomatis akan menghitung jalur kritis atau critical path-nya. Lalu ada bagian calculate critical path probability, di mana ini merupakan analisis jalur kritis yang fungsi ini akan menjawab seberapa sering tahap ini menjadi penyebab utama proyek terlambat. Lalu sebuah tahap dianggap kritis kalau waktunya selesai dengan sama atau sangat dekat dengan prediksi dengan waktu selesai total project. Tahap dengan probabilitas tinggi ini adalah tahap yang paling perlu diawasi ketat. Lalu ada bagian yang terakhir adalah analysis risk contribution untuk bagian ini atau analisis kontribusi variansi, di mana dia menggunakan perhitungan statistik dan untuk menentukan tahap mana yang paling bertanggung jawab atas ketidakpastian total durasi. Lalu jika semua tahap berhasil memiliki variansi dan korelasi kuat dengan durasi total, maka tahap tersebut adalah penyumbang risiko terbesar bagi schedule project. Jadi akan saya lanjutkan ke akhirnya kita masuk ke bagian yang fungsi visualisasi plotty, di mana bagian ini berisi fungsi-fungsi untuk membuat visualisasi data interaktif menggunakan library plotty. Fungsi ini akan mengubah angka-angka mentah hasil simulasi menjadi grafik yang mudah dipahami oleh manajer project. Jadi contoh kita akan menjelaskan satu persatu. Yang bagian create distribution plot. Ini merupakan histogram durasi. Fungsi ini akan menggambarkan gambaran besar proyek kita. Lalu histogram itu akan menunjukkan frekuensi durasi proyek yang paling sering muncul, serta akan ada min dan median yang menandai nilai rata-rata merah dan hingga yang di bagian tengahnya. Lalu ada confidence interval atau CI yang akan membuat kotak transparan orangnya. Ini akan memberitahu tentang waktu yang paling aman untuk menyelesaikan proyek pada klien. Lalu ada bagian yang create completion probability plot, di mana ini merupakan fungsi yang paling kritikal untuk pengambilan keputusan, di mana kurva S garis ini akan naik dari kiri ke kanan, dan jika benar melihat pada hari ke-70 ada di angka 0,8, maka peluangnya adalah 80% selama penyelesaian 70 hari. Lalu ada reference line, di mana reference ini adalah garis bantu horizontal pada angka 50%, 80%, dan 95% yang akan memudahkan pembacaan target probabilitas. Lalu ada bagian yang create critical path plot, di mana ini merupakan analisis jalur kritis. Fungsi ini akan mendeteksi biangnya yang menyebabkan keterlambatan. Pertama ada bar chart horizontal yang menampilkan seberapa sering ditambah menjadi ketika seluruh tanggal selesai proyek dimundurkan satu saja. Lalu ada yang bagian warna merah. Jadi di sini dia jika sebuah tahap memiliki probabilitas kurang dari 70%, maka itu akan menjadi kritis. Dan warnanya akan
menjadi merah sebagai peringatan. Lalu ada bagian yang create stage box spot di mana yang merupakan variabilitas tahapan, dan jika histogram menunjukkan total waktu dan box spot menunjukkan kestabilan tiap langkah, box spot menampilkan rentang waktu tiap tahap analisis dan lain-lain. Lalu ada bagian yang outliers, di mana ini merupakan titik-titik di luar kotak menunjukkan kasus yang jarang terjadi mungkin, sehingga manajer bisa melihat di tahapan yang paling tidak stabil tapi sulit dipercaya. Lalu ada bagian yang create risk contribution path, yaitu ini merupakan kontribusi risiko. Fungsi ini akan menjawab tahap mana yang paling banyak menyumbangkan ketidakpastian. Lalu dengan presentasi tertinggi yang paling berbahaya jika Anda ingin mempersingkat waktu proyek signifikan, kita harus bisa fokus untuk memperbaiki proses di tahap ini terlebih dulu. Lalu kita masuk ke bagian yang create correlation heatmap. Fungsi ini akan mencari hubungan antara tahap. Jadi heatmap akan menunjukkan apakah keterlambatan di tahap A cenderung diikuti keterlambatan di tahap B. Untuk warnanya itu bisa jadi menunjukkan korelasi lemah atau berlawanan. Kita lihat aja apa ada efek domino dari ini. Lalu kita akan masuk ke bagian yang ketiga. Lalu kita masuk ke bagian yang keempat yang merupakan fungsi utama Streamlit. Bagian ini akan menjadi pengontrol utama atau main function untuk yang merangkai semua logika yang telah kita bahas sebelumnya ke dalam antarmuka pengguna atau UI tadi. Nah, di mana di sini akan terjadi banyak interaksi yang menarik. Jadi kita bagian yang awal. Bagian ini berfungsi untuk menampilkan judul utama dan kontak informasi buruh yang menjelaskan kepada pengguna apa itu simulasi Monte Carlo dan bagaimana gunaan untuk proyek ini, untuk studi kasus ini. Jadi yang kedua itu ada konfigurasi sidebar dan info pengguna, di mana ini dia akan memungkinkan pengguna memilih berapa kali simulasi yang dijalankan, dari 1000 hingga 50.000 kali. Lalu ada default config. Default config ini ini merupakan bagian penting karena menetapkan skenario awal project. Jadi kayak durasi batas, faktor resiko, dan ketergantungan. Lalu kita masuk ke bagian yang editor tanpa dinamis. Untuk ini kode ini secara otomatis akan membuat menu drop down expander jika sidebar untuk setiap tahapan project. Pengguna dapat menggunakan angka estimasi secara langsung tanpa harus menyentuh program. Lalu kita masuk ke bagian yang selanjutnya yang merupakan management state. Ini merupakan session state di mana Streamlit akan membuat ulang seluruh script setiap ada perubahan input. Jadi hasil simulasi yang berat tidak hilang atau terulang secara otomatis tanpa diinginkan. Kita masuk ke bagian yang eksekusi simulasi, di mana fungsi simulasi ini merupakan jika dipencet tombol run simulasi, maka indikator itunya akan muncul. Lalu objek Monte Carlo Project Simulation yang dibuat menggunakan input terbaru dari pengguna. Ribuan iterasi tadi dapat dijalankan dalam hitungan detik, tapi hasilnya disimpan dalam aplikasi mendapatkan pesan ekspektasi. Lalu kita masuk ke bagian yang pertama hingga yang ketiga, di mana yang bagian ini adalah merupakan statistik utama yang merupakan matrix start, serta bagian yang kedua itu dia memiliki keuntungan di visualisasinya, serta menyediakan transparansi data yang merupakan menarik. Lalu kita masuk ke bagian yang berikutnya yang merupakan yang keempat. Bagian yang keempat. Bagian yang keempat apakah bisa di sini saja? Oke, jadi bagian yang keempat ini merupakan bagian terakhir dari kode yang merupakan fitur keputusan atau decision support dan
dan logika eksekusi aplikasi. Bahkan bagian yang menerjemahkan angka-angka tadi menjadi saran praktis. Lalu ada contoh, ada penjelasan dari berbagai bagian, ada analisis deadline target, yang lalu ada rekomendasi buffer kemarin, dan rekomendasi buffer yang merupakan cara dibuat. Lalu kita masuk ke bagian yang ketiga, di mana ini akan menampilkan informasi teknis dan preview konfigurasi. Di mana bagian ini bertugas menjaga transparansi data. Tapi simulasi sudah dijalankan, jadi ia ingin menentukan parameter teknis dan jumlah interaksi dan shift. Dan kalau belum mulai dijalankan, ada statement else dan ia akan menentukan kartu panduan agar pengguna tahu parameter apa saja yang sedang diaktif sebelum mereka menekan tombol run. Lalu ada bagian yang logika footer dan peringatan, di mana bagian ini terdapat disclaimer penting yang akan muncul dalam manajemen project karena diketahui berdasarkan probabilitas, bukan nama masa depan. Lalu ada bagian yang paling akhir, ini adalah if name sama main. Ini adalah standar penggunaan Python yang berarti jika file ini dijalankan secara langsung maka akan menjalankan fungsi main. Segitu saja penjelasan tentang kode latihan ini dari saya. Sekian, terima kasih.